Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Bawaslu. Selamat bergabung di acara Diskusi Demokrasi. Diskusi bersama Bawaslu Kabupaten Karanganyar membahas demokrasi. Kali ini bersama saya Rofi Rashidah. Tema materi acara edisi kali ini tentang penyelesaian sengketa, yaitu tahapan adjudikasi dalam permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu. Nah, di sini sudah hadir dua narasumber kita. Yang pertama yaitu di sebelah saya ada Ibu Nuning Ridwanita Pridiastuti SHMH selaku Ketua sekaligus Kodim Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, kemudian di sebelah beliau ada Bapak Edi Budi Susilo ST selaku anggota sekaligus Kodim Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Nah, bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Semangat. Ya, semangat. Nah, sebelum kita mulai acara diksi pada kesempatan kali ini, bagi sahabat Bawaslu yang belum mensubscribe ataupun belum mengikuti akun channel dari Bawaslu Kabupaten Karanganyar, terutama YouTube, yuk segera subscribe, kemudian like dan share agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Nah, sebelum kita memulai acara diksi pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk sedikit merefresh tentang diksi pertemuan yang sebelumnya, yang mana membahas tentang dukungan sekretariat dalam permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu. Nah, sedikit mengulang kembali sedikit saja. Nah, itu terkait dengan hal tersebut, memang betapa pentingnya peran dari Sekretariat Bawaslu dalam rangka untuk mendukung terlaksananya proses penyelesaian sengketa proses pemilu dari awal penerimaan permohonan hingga dikeluarkannya putusan penyelesaian sengketa proses pemilu melalui mediasi maupun adjudikasi. Nah, bagi sahabat Bawaslu yang kiranya belum menyaksikan nih terkait dengan diksi edisi penyelesaian sengketa yang sebelumnya, yang mana membahas tentang dukungan sekretariat tersebut, bisa cek melalui link di bawah di deskripsi box. Nah, kalian bisa menyimak nih selengkapnya terkait hal tersebut. Nah, balik lagi dengan tema yang diangkat pada kesempatan kali ini, yaitu tahapan adjudikasi dalam permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu. Nah, saya langsung ke Bapak Edi Budi dulu. Mohon disampaikan, Pak, terkait dengan pengertian dari adjudikasi itu sendiri dalam permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu, dan mungkin bisa dijelaskan juga tentang dasar hukumnya seperti itu. Boleh buka, Pak? Iya, boleh. Biar jelas nih. Iya. Selamat siang dan salam awas bagi para sahabat-sahabat Bawaslu semuanya. Tadi ditanyakan tentang adjudikasi penyelesaian sengketa ini. Iya. Jadi yang dimaksud dengan adjudikasi penyelesaian sengketa adalah salah satu tahapan yang ada dalam proses penyelesaian sengketa ketika tahapan sebelumnya, tahapan mediasi tidak tercapai kesepakatan. Jadi tahapan ini tidak lepas dari tahapan sebelumnya. Jadi tahapan sebelumnya itu ada tahapan mediasi. Ketika tidak terjadi kesepakatan, maka akan dilanjutkan di tahapan adjudikasi. Dengan kata lain atau bahasa yang lebih umum, adjudikasi itu adalah sidang atau persidangan. Jadi melalui proses persidangan. Jadi penyelesaian dengan melalui proses persidangan, karena proses mediasi tidak tercapai kesepakatan. Kemudian dasar hukumnya untuk melaksanakan ini sebenarnya ada di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Di mana di pasal 102, kalau tidak salah di ayat 3 huruf D, di situ menyebutkan bahwa Bawaslu dalam melakukan proses penyelesaian sengketa bisa melaksanakan proses adjudikasi apabila tidak terjadi kesepakatan dalam proses mediasi. Gitu. Jadi itu dasar hukum yang pertama. Kemudian dalam tata laksana, kemudian pelaksanaannya secara teknis diatur dalam Perbawaslu. Bawaslu mengeluarkan Perbawaslu tahun 18 tahun 2017 yang diperbarui pada Perbawaslu nomor 18 tahun 2018, kemudian diperbarui lagi nomor 27 tahun 2018, kemudian terakhir Perbawaslu nomor 5 tahun 2019. Jadi
seiring berjalannya waktu Bawaslu itu juga perlu disempurnakan. Ada perubahan-perubahan yang untuk mencapai teknis-teknis yang lebih baik gitu. Itu Mbak lebih yang kita sampaikan. Baiklah, berarti ibaratnya adjudikasi ini merupakan keberlanjutan, misal di mediasinya tidak disepakati lalu ke adjudikasi. Betul ya, betul. Dan itu sudah disempurnakan melalui Bawaslu tadi. Nah, lanjut Pak. Mungkin kemudian ke tahapannya, langsung ke tahapannya. Nah, secara garis besar itu sendiri, tahapan adjudikasi dalam penyelesaian sengketa proses pemilu itu terdiri atas berapa tahapan Pak? Dan apa saja? Bisa kami sampaikan di dalam proses adjudikasi nanti ada beberapa tahapan yang akan kita laksanakan. Jadi garis besarnya aja kita sampaikan, garis besarnya aja ada sekitar 6 tahapan. Jadi tahapan pertama adalah tahapan pembacaan permohonan oleh pemohon. Jadi pembacaan permohonan oleh pemohon, kemudian dilanjutkan tahap berikutnya adalah pembacaan jawaban termohon oleh termohon, harusnya ya dibaca termohon. Kemudian tanggapan pihak terkait, jika ada pihak terkait yang dengan adanya permohonan itu ada potensi atau kemungkinan ada kepentingan dari pihak terkait yang nanti muncul dalam putusan pihak terkait, mungkin bisa dilibatkan menjadi tahapan pihak terkait itu. Walaupun di pengalaman yang ada di Bawaslu Jawa Tengah pada umumnya, di teman-teman kabupaten lain, selama proses permohonan sengketa atau penyelesaiannya kita tidak pernah terlibat, tapi untuk kita berikan rasa keadilan juga, kita juga menyediakan mekanisme itu, dari mekanisme tanggapan pihak terkait. Kemudian setelah tanggapan pihak terkait, itu yang ketiga, keempat adalah pembuktian atau pemeriksaan alat bukti. Keempat. Kemudian kelima adalah kesimpulan dari para pihak, kesimpulan yang disampaikan oleh pemohon dan kesimpulan yang disampaikan oleh termohon. Jadi proses tadi pembuktian dan semuanya tadi. Kemudian yang terakhir adalah pembacaan putusan oleh Bawaslu. Jadi totalnya ada 6 tahapan. Lumayan panjang ya. Oke. Sebelumnya tambahkan lagi ya. Boleh. Jadi proses penyelesaian sengketa itu harus selesai 12 hari. 12 hari itu yang membedakan proses sidang adjudikasi sengketa itu berbeda dengan sidang yang ada di pengadilan. Karena kita salah satunya dibatasi oleh waktu. Jadi adjudikasi di Bawaslu itu berlaku lex spesialis ya Bu, namanya. Jadi berlaku khusus karena ada hanya 12 hari. 12 hari itu mulai dari registrasi diterima sampai dengan pembacaan putusan ini. Jadi kita kayaknya cuma tadi ada 6 tahapan saja, tetapi karena kita sudah memakai tahapan yang mediasi 2 hari, tinggal 10 hari. Kita harus bisa mengefektifkan waktu itu benar-benar bagus agar nanti kita juga bisa tepat waktu untuk bisa menyelesaikan. Belum lagi kalau nanti di kabupaten kota masih ada laporan-laporan lain atau jadi dengan SDM kita yang ada tadi kelihatannya sangat mudah, tetapi juga jadi masalah juga kalau di dalam Bawaslu nanti ada kabupaten tersebut ada banyak permasalahan yang harus diatasi juga oleh Bawaslu. Ya, sedangkan 12 hari waktunya tergolong singkat ternyata ya. Saya kira panjang. Oke. Kemudian berpindah kepada Ibu Nuneng. Nah, tadi kan sudah disampaikan oleh Bapak Edi Budi tentang berbagai tahapan ya Bu ya. Nah, saya mulai pada tahapan yang pertama, yaitu tahap pembacaan permohonan pemohon. Nah, itu kira-kira siapa yang membacakan permohonannya Bu, dan apa-apa saja yang memang tercantum dalam permohonan yang diajukan pemohon tersebut? Terima kasih. Kalau dalam tahapan pengajuan permohonan yang membacakan permohonan tentu saja pemohon. Dan dalam permohonan itu harus sudah dilengkapi, tercantum terutama syaratnya ada identitas pemohon. Jadi mungkin dari alamat, nama lengkap. Terus mungkin itu nanti harus dilampirkan juga fotokopi KTP atau identitas yang lain gitu juga. Kemudian harus juga ada identitas termohon. Jadi kalau ada pemohon tentunya ada termohonnya kan. Itu juga harus jelas. Misalnya mungkin kalau termohon dari KPU ya karena objeknya sengketa itu mungkin berita acara dari KPU ataupun SK dari KPU mungkin itu. Kemudian juga ada
urean dari pihak itu wewenangnya Bawaslu dulu. Jadi itu masuk wewenang Bawaslu kabupaten kota atau mungkin Bawaslu provinsi kan. Itu juga wewenang yang untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu ini juga. Kemudian juga ada kedudukan hukum pemohon, kedudukan hukum termohon juga. Jadi harus ada, keduanya itu harus ada, pemohon itu mesti harus. Kemudian juga ada alasan-alasan yang dimohon, yaitu terkait apa, mungkin berita acara dari KPU apa itu yang bisa membuat yang menjadi objek sengketanya, yang disengketakan itu apa. Kemudian juga ada petitum tentunya kan, petitum itu putusan apa yang dimohonkan itu kita mengajukan, dari pemohon mengajukan sengketa itu harus kan tentunya meminta untuk mengabulkan permohonan. Nah, kalau sudah lengkap tapi petitumnya tidak dicantumkan, nah ini yang dimintakan apa kan, alasan-alasannya itu. Mungkin itu Mbak yang kurang lebih. Oke, baiklah. Kemudian berdasarkan tadi yang sudah Ibu sampaikan tentang permohonan pemohon, apakah ada suatu kemungkinan atau possibility tentang perbaikan itu? Bisa saja terjadi. Bisa. Itu misalkan ada perbaikan, tentu yang penting perbaikan itu tidak mengubah yang itulah, jadi tidak mengubah hal yang diproseskan itu, tidak yang ingin diproses itu dimohonkan itu tidak merubah, asalkan perubahan permohonan itu tentunya disampaikan sebelum ada jawaban termohon dibacakan. Jadi sebelum jawaban termohon dibacakan tentu ada perubahan, misalkan ada perubahan segera, dan tentu saja dalam perubahan itu setiap lembarnya itu harus ada paraf yang ya, itu misalkan ini ada parafnya, kita di lembar pertama ada perubahan alamat lah misalnya, itu harus ada paraf yang menandakan kalau permohonan perubahan itu asli, itu sudah disetujui dari pihak dari Bawaslu juga. Mungkin Pak Edi ada jadi hanya tambahkan aja gitu ya, karena yang disampaikan Bu Ketua sudah sangat lengkap, hanya menambahkan aja agar lebih lengkap gitu ya. Jadi tadi disampaikan bahwa kedudukan hukum atau legal standing. Jadi dalam proses sengketa itu berbeda dengan laporan yang lain. Kalau di laporan di pelanggaran pemilu, siapa yang bisa melaporkan adalah semua hak warga negara yang punya hak pilih, yang berumur 17 tahun ke atas, atau peserta politik, peserta pemilu tadi, peserta pemilu, pemantau pemilu bisa. Tetapi khusus untuk penyelenggaraan proses sengketa ini di Bawaslu, legal standing yang bisa mengajukan permohonan adalah peserta pemilu. Di sini peserta pemilu. Jadi tidak semua orang bisa menyampaikan permohonan pada Bawaslu. Jadi harus disampaikan benar legal standing dalam tadi yang disampaikan Bu Ketua, permohonan pemilu. Kemudian tadi tentang perubahan. Jadi bukan hanya perubahan ya, perubahan ini alamat tadi Bu, alamat ini. Jadi setelah pembacaan itu, apabila majelis masih merasa perlu adanya perbaikan terhadap permohonan itu, memberikan kesempatan pada pemohon untuk memperbaiki, bukan hanya merubah, memperbaiki bisa dengan menambah alat bukti, bisa juga menambah alat bukti. Jadi seperti itu. Kemudian sampaikan benar, perubahan atau perbaikan itu tidak merubah petitum yang disampaikan oleh pemohon, dan satu lagi tidak mengganggu jadwal adjudikasi, karena tadi kita terbatas yang 12 hari dan sudah terpotong 2 hari, tinggal 10 hari tadi. Tadi berubah dengan menambah banyak saksi, banyak bukti menjadi kita itu harus tidak boleh merubah jadwal adjudikasi yang sudah dibuat oleh Bawaslu. Itu aja kita lakukan. Jadi sangat lengkap tadi yang sudah disampaikan dari tahapan itu baru tahapan pembacaan permohonan pemohon ya. Dan perbaikan. Iya, dan perbaikan. Betul. Nah, kemudian lanjut nih ke tahapan selanjutnya, yaitu tentang jawaban termohon tadi. Nah, barangkali bisa dijelaskan nih Bu Nuning tentang apa-apa saja yang memang tercantum dalam jawaban termohonnya itu.
Untuk jawaban termohon mungkin tentu juga tidak beda jauh dengan apa yang isi dalam permohonan. Sama juga teridentitas itu pasti identitas dari termohon. Jadi nama lengkap, alamat, dan itu dibuktikan dengan bukti identitas, entah KTP atau mungkin identitas yang lain itu sama juga. Kemudian juga ada identitas termohon dan kemudian kedudukan hukum atau legal standingnya tadi yang diaturkan dari Pak Edi tadi kan kalau termohon itu pasti KPU ya biasanya di sini kalau yang jadi termohon itu biasanya KPU juga. Kemudian juga mungkin apa ya juga jawaban dari alasan yang diceritakan mungkin urean mungkin yang terkait itu yang misalkan saja yang dimohonkan itu berita acara lah itu termohon sudah bisa menguraikan terkait dengan hal yang dimohonkan itu mungkin ada itu juga. Kemudian juga menjawab terkait dengan petitumnya dari pihak pemohon itu juga. Baiklah, kemudian Bu terkait hal tersebut kan saya tertarik dengan tanggapan pihak terkait. Nah ini apa yang dimaksud dengan tanggapan pihak terkait itu? Siapa-siapa saja yang terkategorikan sebagai pihak-pihak terkait tersebut? Ya mungkin nanti bisa ditambahkan dari Pak Ebet ya. Untuk pihak terkait itu bisa ya pihak yang mungkin di dalam proses itu bersinggungan, mungkin yang merasa dirugikan atau mungkin mungkin potensi nanti terdampak langsung dengan adanya putusan yang nanti ini lah mungkin dari pihak itu tapi tidak mutlak harus ada. Jadi memang kalau ada yang bisa dihadirkan, tapi ketika itu tidak dihadirkan pun tidak apa. Jadi pihak yang mungkin merasa dirugikan akibat adanya putusan pengajuan proses sengketa proses begini. Mungkin menambahkan tadi ada salah satu yang agak terlupakan tersisip ya tadi tentang belum disebutkan di jawaban termohon maupun di pembacaan permohonan tadi juga harus disampaikan di tenggang waktu permohonan jadi karena di mekanisme penyelesaian sengketa itu juga ada mengenal kadaluarsa permohonan. Jadi tenggang waktu itu di teknis yang ada kita permohonan itu maksimal diajukan adalah 3 hari sejak SK atau berita acara itu ditandatangani. Ya, jadi tenggang waktu pengajuan permohonan itu juga dan tenggang waktu pemberian jawaban termohon tadi itu. Jadi jawaban termohon tadi karena waktunya sangat singkat ketika termohon memberikan jawaban mungkin butuh waktu juga ya. Ketika selesai tadi sengketa yang tidak sepakat tadi kita memberikan undangan pada termohon langsung dengan memberikan permohonan dilambi di permohonan agar sekalian termohon bisa memberikan jawaban. Jadi mungkin hari pertama itu jawaban pembacaan permohonan, hari kedua atau mungkin di hari yang sama bisa langsung dengan jawaban termohon. Kemudian dengan pihak terkait tadi memang pihak yang terkait disampaikan bahwa dimungkinkan dengan adanya permohonan ada beberapa pihak yang nanti terdampak langsung atau ada efek dari ada potensi untuk itu. Jadi misalnya di salah satu dapil ada di partai A mengajukan DJS dengan nama 10 orang. Kemudian di SK dari KPU dan jadi DCT salah satu tercoret. Kemungkinan ada pihak lain siapa kemungkinan caleg yang lain dengan adanya ini nanti ada mengajukan permohonan nanti dia dicoret, dia kemungkinannya ada kompetisinya berkurang. Kemudian kalau nanti diputuskan ini jadi masuk lagi caleg yang lain itu bisa potensi nanti kompetisinya bertambah lagi itu misalnya pihak terkait itu misalnya seperti itu. Jadi ada merasakan dampaknya apabila jadi ada pihak-pihak yang nanti akibat permohonan ini yang berpotensi terdampak dengan ada putusan. Mungkin juga bisa ditambahkan tadi mungkin terkait dengan jangka waktu waktunya itu sejak itu menghitungnya kan 3 hari ya. Jadi mungkin berita acara dari KPU itu kan 3 hari itu waktunya mengayun sejak misalkan
hari ini Senin, mulai dihitung dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis tuh. Ya sejak itu mulai. Mungkin kan ada yang kalau ini hari Senin berarti mulai dihitung lagi Sabtunya hari Selasa, atau harinya kan dari sejak berarti ya mulai ditetapkan berita acara itu tanggal 14 misalkan tanggal 4 ya dihitung 3 harinya sejak tanggal 4. Iya. Oke. Betul. Lengkap sekali tadi. Oke, tadi telah dijelaskan panjang lebar oleh para narasumber kita, utamanya terkait dengan tahapan-tahapan dari adjudikasi. Itu baru tahapan pembacaan permohonan pemohon, kemudian terkait dengan jawaban termohon, pembacaan jawaban termohon, kemudian tadi tentang pihak-pihak terkait siapa-siapa saja seperti itu. Nah, pembahasannya itu memang detail sih menurut saya itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya kita akan ke tahapan-tahapan berikutnya, akan tetapi kita break dulu sebentar. Kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Kembali lagi di acara Diksi, diskusi bersama Bawaslu Kabupaten Karanganyar membahas demokrasi. Nah, kita lanjutkan diskusi kita pada kesempatan siang kali ini, yang mana tadi sudah dijelaskan beberapa tahapan, 3 tahapan, yang mana tahapan tersebut dari pembacaan permohonan pemohon, kemudian pembacaan jawaban termohon, dan kemudian tanggapan pihak terkait apabila memang ada. Nah, kemudian saya berlanjut ke tahapan selanjutnya, yaitu tahapan pembuktian. Nah, saya ke Ibu Nuning lagi. Nah,
pada tahapan pembuktian itu sendiri, barangkali bisa diceritakan Bu terkait dengan penggambaran seperti apa yang dicantumkan dalam proses pembuktian itu sendiri. Untuk tahapan pembuktian yang pertama pastinya pengesahan untuk alat bukti. Jadi itu nanti dibuat tangkap 4. Yang pertama 1, kemudian dileges di kantor pos. Jadi menandakan kalau bukti ini asli, itu kan harus dilegeskan di kantor pos. Kemudian juga tentunya terkait dengan alat bukti, jenis alat bukti. Alat bukti mungkin yang pertama bisa dari surat keputusannya yang disengketakan itu berita acara atau surat keputusan. Kemudian ada keterangan dari pemohon, ya, keterangan dari termohon. Terus ada saksi, minimal ada 2 saksi. Kalau saksi di sini tentunya ada syaratnya. Jadi syarat itu minimal berumur 17 tahun atau yang sudah pernah menikah, bukan kawin ya, pernah menikah. Kemudian tidak ada hubungan saudara atau semenda dengan pihak pemohon ataupun pihak termohon. Kemudian tentunya sehat itu. Kemudian setelah dari saksi tentu ada alat bukti yang lain, bisa surat elektronik ya, bisa ya. Kalau mungkin juga kalau di persidangan yang umum itu kan mungkin pendapat hakim, kalau kita mungkin pengetahuan atau pendapat dari majelis sidang itu bisa disebutkan alat bukti. Mungkin ada tambahan Pak? Ada tambahan Pak? Ya, saya kira tadi juga di alat bukti juga yang dimohonkan kan SK juga tadi ya, SK yang tadi bisa juga berupa rekaman juga bisa. Rekaman elektronik itu bisa. Ya, rekaman. Jadi bukan hanya surat elektronik, tapi rekaman juga bisa dipakai sebagai alat bukti. Keterangan ahli ya, keterangan ahli ada. Oh, bisa ya berarti bisa. Ahli bahkan bukti berupa alat elektronik yang tadi ya. Rekaman atau apa yang sekarang kan zamannya ya, itu soft copy itu kan bisa. Oke. Kemudian nih, tadi kan sudah disampaikan pada tahapan pembuktian. Nah, sekarang ke tahapan selanjutnya yaitu pembacaan kesimpulan. Nah, pada tahapan kesimpulan itu apakah memang pada saat waktu itu juga dibacakan seperti itu ya Pak ya? Pada saat persidangan adjudikasinya? Ya, jadi memang tadi sampaikan 12 hari dengan tahapan-tahapan yang ada. Perlu kami sampaikan juga bahwa yang dimaksud 12 hari mungkin di pemilu dan pilkada itu beda. Karena putusan sengketa. Kalau di pemilu ini 12 harinya adalah 12 hari kerja. Jadi 12 hari kerja itu yang Sabtu Minggu libur. Karena di kita kebanyakan Sabtu Minggu libur, Sabtu Minggu dan tanggal merah kalau ada di dalam jangka itu tidak dihitung. Jadi yang dihitung di masuk kerja aja. Jadi kemungkinan beda dengan hari kalender ya. Hari kerja itu beda dengan hari kalender. Ya, maksud saya itu. Jadi kita bisa memakai pada saat tadi disampaikan pembacaan permohonan oleh pemohon. Hari ketiga setelah tadi dari legislasi. Kemudian hari keempat bisa memakai jawaban dari termohon. Kalau ada pihak terkait dipakai juga di hari ketiga. Keempat itu nggak apa-apa kan sudah siap karena itu ya. Kemudian pembuktian ya yang membutuhkan paling lama dalam hal adjudikasi ini adalah di pembuktian, karena di setiap masing-masing pihak pasti tidak hanya menyiapkan 2 orang saksi minimal tadi, bisa lebih dari 2, bahkan memperkuat. Kemudian ketika diperlukan juga di pembuktian ini majelis bisa menghadirkan ahli juga untuk nanti dimintai keterangannya ahli atau dari pihak pemohon juga bisa ya. Kemudian itu jadi kemudian di pembuktian yang lama ini mungkin sampai hari ke-7 atau ke-8 kita baru ke 9 kesimpulan. Nah, untuk membuat putusan masih ada waktu 2 hari bagi majelis untuk membuat putusan. Jadi tidak serta-merta kita selesaikan pada hari yang sama itu semua sampai tidak, karena kita harus bisa manajemen waktu yang
terbatas itu menjadi waktu yang bisa kita pakai bersama-sama, dan itu juga harus dipahami oleh pemohon dan termohon. Tahunya nanti pemohon dan termohon ternyata sangat ritmenya sangat ya jadi penyelesaian sengketa gitu. Oke, jadi memang terjadwal ya Pak ya? Iya, harus dijadwal benar. Jadi ketika kita setelah negosiasi dan sengketa tidak diselesaikan mediasi, kita Bawaslu dibantu oleh teman-teman di sekretariat pendukung kita untuk membuat jadwal. Jadwal itu juga kita sampaikan pada pemohon dan termohon. Biar mereka juga paham juga. Nah, terkait dengan kesimpulan tadi, apa-apa saja yang termuat dalam kesimpulan tersebut? Ya, kesimpulan ini diberikan, tahapan ini diberikan kesempatan pada pemohon dan termohon untuk memberikan memberikan kesimpulan, membuat kesimpulan terhadap sidang atau pembuktian yang jalannya sidang ini. Jadi di situ juga tentu harus ada kembali hampir sama di itu ada identitas pemohon, identitas termohon itu juga disampaikan di situ, harus termuat juga. Kemudian jalannya rangkuman dari hasil pembuktian saksi-saksi yang diperiksa itu juga disampaikan. Kemudian kalau kita bisa mengutip saksi-saksi sebagai di jawaban di kesimpulan dan mengutip dari pembuktian-pembuktian yang ada di dalam persidangan itu, jadi menjadi kutipan dari bagi pemohon atau termohon dalam pembuatan kesimpulan. Kemudian di situ juga yang terakhir adalah kesimpulan dari jawaban termohon dari pemohon menyampaikan tanggapan terhadap jawaban termohon juga. Kemudian yang terakhir tentu saja masih sama hal-hal yang dimohonkan, petitum lagi jadi itu. Kemudian itu yang pemohon. Kemudian kesimpulan dari termohon juga sama, ada identitas, ada legal standing, kedudukan hukum dari pemohon dan termohon, kemudian tenggang waktu memberikan jawaban, itu fakta-fakta yang sidang yang bisa memperkuat dia itu. Jadi kemudian yang terakhir tentu saja hal-hal yang dimohonkan kepada Bawaslu untuk bisa diputuskan, petitum ya. Jadi intinya kalau di kesimpulan itu hanya rangkuman dari masing-masing pihak gitu loh. Jadi rangkuman perjalanan dari mulai sidang adjudikasi itu dari pemohonnya juga dari termohon. Jadi kesimpulan kemudian pembuktian, jadi kesimpulan masing-masing pihak kemudian menjadi bahan bagi majelis sidang untuk memutuskan apakah permohonan itu dikabulkan atau ditolak. Tentu saja pasti di situ adalah kesimpulan menurut versi pemohon dan termohon. Kecenderungannya minta yang seperti ini, minta sebenarnya masing-masing. Jadi mesti kan bertolak belakang kalau kita pemohon ini minta dikabulkan, ini minta menolak, adalah seperti itu. Karena sudah tidak terjadi kesepakatan pada proses mediasi. Mesti kan itu kalau dari pemohon tentunya pengennya dikabulkan, mungkin kalau dari pihak termohon pengennya ditolak. Berarti masing-masing ya. Oke. Terkait dengan mekanisme pembacaan putusannya itu sendiri, ya dari majelisnya itu sendiri yang harus membaca. Ya. Jadi ketika tadi tahapan yang pembacaan kesimpulan tadi sudah dilaksanakan, tentu itu sekarang waktunya bulan sudah ada di majelis. Jadi majelis kemudian melakukan pemeriksaan atau semuanya berkumpul untuk membuat putusan. Jadi putusan nanti istilahnya menolak atau memutuskan, menolak atau mengabulkan. Menjadi pertimbangan, istilahnya pertimbangan tadi menjadi pertimbangan apa yang tadi disampaikan tadi menjadi pertimbangan bagi majelis untuk membuat putusan. Kemudian putusan itu dibacakan oleh ketua majelis, dibuka dan dibacakan oleh ketua majelis, kemudian dilanjutkan secara bergantian dengan majelis-majelis yang ada. Karena putusan itu bukan satu atau dua lembar ya Bu ya, biasanya bisa beberapa halaman itu bisa banyak sekali. Jadi kalau dibacakan sendiri oleh ketua majelis pasti akan jadi dibuka oleh ketua majelis, di awal dibaca, kemudian dilanjutkan oleh majelis-majelis yang ada secara bergantian sampai nanti amar putusan itu yang pembacaan juga ketua majelis, harus ketua majelis.
harus ketua majelis. Itu tentang pembacaan keputusan Bawaslu. Oh, oke. Terkait dengan sifat dari putusannya itu pipen gitu. Apakah bisa ditindaklanjuti? Kalau sifat dari putusan itu final dan mengikat. Final dan mengikat. Final dan mengikat. Jadi harus ditindaklanjuti oleh para pihak, para pemohon maupun termohon terkait dengan putusan itu. Jadi tidak ada upaya hukum lain itu maksudnya masih. Nah, kalau ketika putusan itu ada upaya, bisa ada mekanisme upaya hukum bagi pemohon. Hanya bagi pemohon apabila kurang puas dengan putusan Bawaslu, majelis dalam hal ini bisa mengajukan koreksi ke Bawaslu RI. Setingkat di atasnya. Kalau misalkan di atasnya di Bawaslu Kabupaten, kalau bisa mengajukan ke Bawaslu Provinsi karena itu setingkat di atasnya. Dan itu mekanisme itu hanya dimiliki oleh pemohon. Termohon tidak bisa, tidak puas tidak bisa, hanya pemohon. Ketika merasa tidak puas, pemohon bisa melakukan koreksi. Waktunya hanya 1 hari sejak putusan itu, sejak putusan dibuat. Jadi hanya 1 hari. Dibacakan atau ditandatangani gitu ya. Oke, jadi sungguh lengkap tadi. Mungkin Ibu Nuni mau menambahkan nggak ada Ibu? Masih Mbak, tadi tentang jenis putusan belum disampaikan. Jadi Jadi jenis-jenis putusan di sengketa itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah menerima seluruh permohonan dari pemohon. Jadi mengabulkan atau menerima semua. Menerima dan mengabulkan. Menerima dan mengabulkan. Kemudian ada juga menolak seluruhnya dari permohonan. Dari permohonan yang dimohonkan. Dan yang ketiga itu adalah menerima sebagian permohonan dari pemohon. Jadi ada 3 jenis. Jadi tidak lepas dari 3 jenis itu. Hasil dari putusan Bawaslu itu nanti dalam proses penyelesaian sengketa itu hanya 3 itu. Menerima seluruhnya, menolak seluruhnya, dan atau menolak seluruhnya atau menerima sebagian. Hal-hal yang dimohonkan. Atas tadi yang sudah dimohonkan. Baiklah, sungguh lengkap tadi apa yang sudah disampaikan oleh kedua narasumber kita. Nah, izinkan saya sedikit menyimpulkan terkait dengan apa yang sudah disampaikan, mulai dari tahapan-tahapan adjudikasi, yaitu ada pembacaan permohonan pemohon, kemudian pembacaan jawaban termohon, tanggapan pihak terkait jika ada, tahapan pembuktian, kesimpulan para pihak, dan yang terakhir yaitu pembacaan putusan. Nah, tadi juga disampaikan berbagai detail per detail dari masing-masing tahapan tersebut, hingga terakhir ada jenis-jenis putusannya tadi juga, kemudian ada tindak lanjut ataupun sifat-sifatnya. Nah, tibalah kita di penghujung acara pada kesempatan kali ini, maka berakhirlah acara diksi edisi penyelesaian sengketa. Sebelumnya diucapkan terima kasih kepada Ibu Nuni serta Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi bersama pada siang kali ini. Saya Rafi Rasidah undur diri. Terima kasih kepada seluruh sahabat Bawaslu yang sudah menyaksikan acara diksi edisi penyelesaian sengketa kali ini. Selamat siang dan sampai jumpa di acara diksi edisi berikutnya. Salam awas bersama rakyat, awasi pemilu bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.